Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampurasun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kawan-kawan yang saya hormati, yang saya banggakan, para pecinta ilmu dan kebijaksanaan, alhamdulillah pada kesempatan pertemuan kedua ini kita bisa berkumpul dan melakukan satu kegiatan yang tentu kegiatan ini adalah kegiatan yang kajian yang syarat akan pengetahuan. Tentu madrasah online di pertemuan kedua ini sebagai langkah kita untuk yang haus akan pengetahuan, baik tentang tema-tema yang sudah kita tentukan dalam beberapa perencanaan kajian. Kita memasuki pertemuan kedua terkait dengan mengenal sosok Aristoteles mengenai tentang logika Aristoteles, dan posisi yang kedua ini, di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang logika fallacy atau fallacy logika atau kesesatan dalam berpikir. Di pertemuan awal kita sudah membahas beberapa tema-tema hal yang sudah dijelaskan, dari mulai kerangka terkait dengan logika Aristoteles, kemudian bicara tentang hukum logika klasik yang disampaikan oleh Aristoteles terkait dengan hukum-hukum logika klasik. Saya hanya mengulas beberapa hal saja terkait dengan bagaimana logika Aristoteles ini sebagai upaya pencegahan kekacauan berpikir ya. Kita sudah banyak tahu terkait dengan beberapa kelompok-kelompok yang menjadi penentang bagi Aristoteles, kelompok sofisme, kemudian kelompok lupa saya. Oke, kita masuk ke kemarin ada beberapa yang sudah saya sampaikan terkait dengan logika fallacy atau kesesatan material yang diungkapkan oleh Aristoteles sejak masa Yunani kuno. Itu bukan menjadi hal yang baru. Terkait dengan pertama ada fallacy of dramatic intent yang sudah disampaikan, kemudian ada argumentatif ad hominem type abus. Kemudian kita masuk ke pertemuan kedua. Nanti Kang Ari sebagai pemantik yang akan sedikit banyak memberikan kompor, memercikan api. Saya hanya mengantarkan saja beberapa hal yang tentunya akan menjadi tema diskusi kita di pertemuan kedua ini. Oke. Yang ketiga itu adalah argumentatif ad hominem tipe 2 atau sirkumstansial. Berbeda dari argumen ad hominem tipe 1, maka sesat berpikir jenis ad hominem tipe 2 ini adalah menyerang pribadi lawan bicara. Menyerang pribadi lawan bicara sehubungan dengan keyakinan seseorang atau lingkungan hidupnya, seperti kepentingan kelompok atau bukan kelompok tertentu, juga hal-hal yang berkaitan dengan sara. Di argumentum ad hominem tipe 1 ia adalah jenis sesat berpikir terjadi ketika argumentasi yang diajukan tidak tertuju pada persoalan sesungguhnya. Ini hanya abuse, jadi hanya ingin menyerang seseorang
bukan karena persoalan argumentasinya, tapi pada persoalan pribadinya. Nah, sedangkan tentang argumentum ad hominem tipe 2 itu menyerang pribadi lawan bicara sehubungan dengan keyakinan seseorang. Jadi kalau tadi ke pribadinya, nah sekarang itu adalah ke keyakinan seseorang. Ini masuk pada kaitan dengan sara, bisa masuk pada hal-hal yang bersifat sara. Contoh, saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan olehnya terkait agama Islam karena ia bukan orang Islam. Misal kalau ada orang non muslim yang bicara tentang Islam, dia bicaranya tentang ke situ. Di mana pembuktian kesesatan pikirnya? Itu adalah ketidaksetujuan tersebut bukan karena hasil penalaran dari argumentasi yang logis, tapi karena lawan bicara berbeda agama. Jadi kesesatan berpikir tipe ketiga itu adalah terkait dengan siapa lawan kita berkomunikasi gitu. Siapa lawan kita yang diajak berdiskusi. Orang akan melihat pada sisi keyakinannya, orang melihat pada sisi agamanya. Ketika seorang berbeda agama, walaupun dia berpikir benar karena berbeda agama, maka dia menyerang dirinya karena persoalan keyakinan. Yang keempat adalah argumen auctoritatis. Ia adalah jenis sesat pikir yang terjadi ketika nilai penalaran ditentukan semata-mata oleh keahlian atau kewibawaan orang yang mengemukakan. Jadi suatu gagasan diterima sebagai gagasan yang benar hanya karena gagasan tersebut dikemukakan oleh seseorang yang sudah terkenal keahliannya. Ini kita sering juga mendapatkan hal demikian, karena melihat sosoknya, dia seorang pejabat, dia seorang dosen begitu, apapun yang dia sampaikan itu dianggap benar begitu. Ini salah nih, bagian daripada logika fallacy atau sesatan berpikir. Apalagi dalam kaidah Islam, ungdur maqala wala tangdur man qala. Jadi apa yang disampaikannya, bukan siapa yang menyampaikannya. Ini jangan sampai kita melihat suatu kebenaran dalam berpikir itu dilihat dari orangnya. Contoh, saya meyakini bahwa pendapat dosen itu benar karena ia seorang guru besar, padahal belum tentu. Pembuktiannya, sesat pikirnya di mana? Kebenaran suatu pendapat bukan tergantung pada siapa yang mengucapkannya, meski ia seorang guru besar sekalipun, tetapi karena ketepatan silogismenya yang digunakan berdasarkan aturan logika, ketentuan, berdasarkan verifikasi terhadap fakta dan teori ilmiah yang ada. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, kesesatan non causa pro causa, post hoc ego frater hoc. Ini adalah jenis sesat pikir yang terjadi ketika terjadi kekeliruan penarikan kesimpulan berdasarkan sebab akibat. Orang yang mengalami sesat pikir jenis ini biasanya keliru menganggap suatu sebab terjadi penyebab sesungguhnya dari sesuatu kejadian berdasarkan dua peristiwa yang terjadi secara berturutan. Orang lalu cenderung berkesimpulan bahwa peristiwa pertama merupakan penyebab bagi peristiwa kedua, atau peristiwa kedua adalah akibat dari peristiwa pertama, padahal urutan waktu saja tidak dengan sendirinya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi kesesatan berpikir yang kelima, jenis kesesatan berpikir yang kelima adalah non causa pro causa, bahwa yang terjadi setelah sesuatu itu adalah akibat daripada yang sebelumnya, walaupun dalam jangka waktu yang panjang. Contoh, Anda membuat surat untuk seseorang yang Anda cintai dengan menggunakan pena A, dan ternyata cinta Anda diterima. Kemudian pena A itu Anda gunakan untuk ujian, dan Anda tulis, dan Anda lulus. Ini bukan sembarangan pena, kata Anda. Pena ini adalah mengandung keberuntungan. Nah, di situ. Jadi kita menyimpulkan suatu penarikan kesimpulan berdasarkan pada sebab akibat, di mana
pembuktian sesat pikirnya, cinta Anda diterima oleh sebab orang yang Anda cintai juga menerima cinta Anda. Kan begitu. Kalau orang bobogohan misalnya, Ari nih bogoh kasih cewek, Anissa contohnya. Si Anissa nerima, bukan karena persoalan si Anissa, bukan karena persoalan si Anissa yang disurati dengan penanya tersebut, tapi karena si Anissa suka aja, kan begitu. Ataupun yang tadi lulus, bukan karena persoalan pena yang dia gunakan, tapi karena Anda lulus ujian karena sebab Anda punya kemampuan, kan begitu. Nah, itu yang kelima, model kesesatan atau model kesesatan non causa pro causa gitu. Jadi suatu penarikan kesimpulan tidak berdasarkan pada sebab akibat. Selanjutnya adalah argumentum ad baculum. Ini adalah jenis sesat pikir yang terjadi ketika argumen yang diajukan berupa ancaman dan desakan terhadap lawan bicara agar menerima suatu konklusi tertentu dengan alasan bahwa jika menolak akan berdampak negatif terhadap dirinya. Ini dalam praktek-praktek politik biasanya terjadi dalam kehidupan politik ya, dalam praktek-praktek politik, komunikasi politik ataupun yang lain sebagainya. Nah, kesesatan pikir yang keenam ini adalah bentuk penerimaan suatu kebenaran berdasarkan pada ancaman terhadap lawan bicara, terhadap partner kita. Contoh, jika Anda tidak mengakui kebenaran apa yang saya katakan, maka Anda akan terkena azab Tuhan. Karena yang saya ungkapkan ini adalah bersumber dari ayat-ayat agama yang kita yakini. Pembuktian sesat pikirnya di mana? Tuhan tidak mengazab seseorang, ya, hanya karena orang tidak menyetujui pendapat Anda atau tafsir Anda terhadap ayat-ayat kitab suci. Sebab berdasarkan ajaran berbagai agama yang Anda anut, ya, Tuhan hanya menghukum ketika Anda berbuat dosa, sementara belum sungguh-sungguh kasihan, sengaja menerima ataupun sengaja mengarahkan dan membangkitkan rasa belas kasihan lawan bicara untuk memperoleh pengampunan atau keinginan. Ini bagian daripada logika falasi. Contoh, hukuman mati terhadap pengedar narkoba itu harus dilakukan karena alangkah sedihnya perasaan mereka yang keluarganya menjadi korban narkoba. Betapa beratnya hidup yang harus ditanggung oleh keluarga korban narkoba untuk menyembuhkan dan merawat korban, ya, korban narkoba. Belum lagi bila keluarga mereka yang kecanduan narkoba itu meninggal. Jadi betapa hancurnya hati mereka. Oleh sebab itu, hukuman mati bagi pengedar narkoba adalah hukuman yang sudah semestinya. Jangan kemudian menjadi salah. Di mana sesat pikir pernyataan contoh di atas tadi? Sesat pikirnya adalah hukuman mati bagi penjahat narkoba itu bukan dijatuhkan berdasarkan penderitaan keluarga korban, tapi karena pelaku tersebut terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu proses pengadilan yang sah, bersih, dan adil. Nah, jadi semangat dalam proses penegakan hukum itu semangat dalam memberikan hukuman itu adalah proses penegakan aturan gitu. Bukan pada semangat menjatuhi hukuman. Dan ketika kita memberikan suatu hukuman bukan berdasarkan pada nafsu, ini nanti kesana larinya. Nah, jenis yang ketujuh itu adalah argumentum ad absurdum. Jadi jenis sesat pikir yang terjadi ketika argumen sengaja diarahkan untuk membangkitkan rasa belas kasihan. Ini selanjutnya yang 8 adalah argumentum ad ignorantiam. Ini adalah jenis sesat pikir yang terjadi ketika seseorang memastikan bahwa suatu itu tidak boleh, tidak ada, sebab kita mengetahui apapun juga mengenai suatu karena belum menemukannya. Contoh, KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu tidak ada gunanya karena sampai sekarang korupsi masih terus terjadi. Gak bisa kita menyimpulkan begitu.
Di mana sesat pikirnya? KPK dibutuhkan bukan ketika korupsi sudah berhasil diberantas, tapi justru saat korupsi masih merajalela di tingkat aparat penegak hukum lainnya, mafia peradilan, aparat birokrasi, dan pejabat politik lainnya. Nah, jadi argumentum ad ignorantiam ini adalah jenis sesat pikir yang terjadi ketika seseorang memastikan bahwa sesuatu itu tidak ada oleh sebab kita tidak mengetahui apapun yang mengenai sesuatu itu, atau karena belum menemukannya. Jadi tadi ya sebagai contohnya. Lanjut, itu adalah yang 9 adalah argumentum ad fovulum. Ini adalah jenis sesat pikir yang terjadi ketika seseorang berpendapat bahwa suatu pernyataan adalah benar ketika dibenarkan banyak orang. Ini nih sering kita dapatkan di tengah masyarakat kita ya. Contoh nih, semua orang yang saya kenal sebagai tokoh-tokoh integritas bersikap pro presiden. Itu berarti kritik terhadap presiden hanya dilemparkan oleh sebagian kecil orang yang tidak puas karena tidak mendapatkan jabatan dalam kabinet. Contoh ini, di mana pembuktian sesat pikirnya pernyataan tersebut adalah kebenaran atau kesalahan suatu kritik tidak tergantung pada seberapa banyak orang mendukung atau menentang orang yang dikritik, tetapi terkait dengan ketetapan argumen dan kritik yang dilontarkan, baik dalam konteks logisme maupun pembuktian argumen atau koherensinya dengan teori-teori ilmiah yang sudah diuji kebenarannya. Nah, Anda kan tahu dalam buku Jujun S. Sumantri apa yang dimaksud dengan benar dan bagaimana klasifikasi kebenaran itu. Jadi pertama pembuktian argumentasinya seperti apa, koherensinya seperti apa antara fakta dan teori dan faktanya seperti apa yang terjadi, begitu, dan diuji kebenarannya. Gak bisa satu kelompok banyak massa menentukan suatu itu dianggap benar dan dianggap salah oleh massa yang banyak. Ini banyak terjadi, dan di dunia teknologi informasi sering ketika banyak orang yang like begitu ya, itu dianggap benar, ataupun suatu pesan terusan yang mungkin Anda juga nggak baca secara utuh, kemudian Anda anggap benar karena ada pernyataan yang manis padahal faktanya tidak manis atau tidak benar. Lanjut, evil to emotion. Ini adalah jenis sesat pikir yang terjadi akibat argumentasi sengaja tidak diarahkan kepada persoalan yang sesungguhnya, tapi dibuat sedemikian rupa untuk menarik respon emosi si lawan bicara. Respon emosi bisa berupa rasa malu, takut, bangga, dan atau sebagainya. Pernahlah kita menemukan hal-hal yang demikian, mungkin terjadi juga pada diri saya. Contoh, mana mungkin orang baik seperti dia melakukan korupsi? Lihat saja kedermawanannya di masyarakat selama ini. Hanya kan begitu. Pembuktian sesat pikir di mana? Terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan seseorang yang diduga melakukan korupsi adalah melalui proses hukum di dalam suatu persidangan yang sah dan adil, bukan dari kebaikan atau kedermawanannya yang di masa lalu. Jadi evil to emotion ini adalah jenis sifat ataupun jenis sesat pikir yang terjadi akibat argumentasi sengaja tidak diarahkan pada persoalan yang sesungguhnya. Dia melarutkan pada persoalan pribadi yang terdahulunya, kan begitu. Banyaklah beberapa hal yang fenomena terjadi. Itu kemudian yang 11 adalah ignoratio elesi. Ini adalah jenis sesat pikir yang terjadi saat seseorang menarik kesimpulan yang tidak relevan dengan premisnya. Pada pertemuan awal kita sudah menyampaikan silogisme Aristoteles ya, premis mayor, minor, dan kesimpulan. Loncatan dari premis ke kesimpulan
semacam ini umum, dilatar belakangnya adalah prasangka, emosi, kemudian perasaan subjektif, ignoration fallacy, juga dikenal sebagai kesesatan red herring. Jadi contoh nih, para penganut Ahmadiyah itu sesat, telah kafir dari agama Islam, maka mereka halal dibunuh. Ini satu pernyataan. Bagaimana, di mana sesat pikirnya? Kasus penghakiman umat minoritas seperti penganut Ahmadiyah hanya difokuskan pada pandangan agamanya, bukan pada pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Semisal, seorang tidak bisa dihukum oleh sebab pandangan ataupun pikirannya, tapi karena ia terbukti telah melanggar hukum. Karena negara kita negara hukum. Dasar suatu dianggap salah dan benar itu kan berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum yang berlakunya seperti apa? Gitu. Selanjutnya adalah kesesatan aksidensi. Ini adalah jenis kesesatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang bila ia memaksakan aturan atau cara-cara yang bersifat umum pada suatu keadaan dan situasi yang bersifat aksiden atau situasi yang sifatnya kebetulan. Contoh, guru yang baik adalah guru yang tidak mencubit, karena guru yang mencubit telah melakukan kekerasan struktural ala Orde Baru, tidak bermoral dan sakit jiwa. Di mana kesesatan pikirnya pernyataan itu? Kesesatan pikirnya adalah guru yang baik bagi muridnya adalah guru yang mampu mengajar dengan benar, bukan karena tidak mencubit. Gitu ya. Atau guru yang mencubit adalah situasi yang aksiden. Jadi sesuatu yang secara mendadak begitu. Apakah karena situasi khusus yang terjadi di kelas kan begitu, ataupun yang lainnya. Oke, ini contoh yang kedua ya, kesesatan aksiden. Kemudian saya kira itu pertemuan yang kedua mengenai tentang fallacy, logical fallacy. Kemudian nanti silakan sebagai pengantar bahan diskusi malam hari ini, buat kawan-kawan yang punya komentar bisa di chat ataupun disampaikan di kolom komentar. Mangga Kang Ari, dipersilakan. Siap, hatur nuhun Mang Kavi tadi sudah menjelaskan. Sip, dari logika Aristoteles itu sebetulnya pada 4 prinsip hukum berpikir yang tadi ya, yang diulas oleh Kang Abnu terkait dengan identitas. Dari suatu prinsip hukum berpikir identitas itu pada prinsipnya segala suatu hal itu memiliki identitas ciri tertentu begitu. Terus yang kemudian dari keempatnya adalah hukum kontradiksi, hukum jalan tengah, hukum lupa saya namanya tadi. Ya, hukum cukup alasan. Nah, jadi prinsip-prinsip untuk menghindari cara berpikir yang sesat itu terkait dengan keempat hukum itu. Jika kita tertib ya, terhadap pola berpikir dan pola berargumentatif, cara nalar kita, maka keempat hukum itulah sebagai basic untuk kita tidak berpikir secara berpikir secara sesat. Apa yang tadi disampaikan oleh Kang Ari juga terkait dengan narasi suatu pembicaraan, kemudian argumentatif dan basically berpikir, maka itulah untuk menghindarinya. Jadi nanti di pertemuan yang ketiga ada beberapa hal juga ya terkait dengan kesalahan-kesalahan berpikir menurut Aristoteles. Nah, sangat
jelas juga ya, tadi sama Kang Ari disampaikan beberapa poin-poin penting terkait dengan kesehatan berpikir. Ada beberapa istilah yang mungkin berbeda disampaikan terkait dengan nama ya, nama-nama ataupun term-term tertentu, pengertian-pengertian tertentu terkait dengan fallacy, logika fallacy yang disampaikan oleh Aristoteles. Nah, tadi bagus yang disampaikan oleh Om Abnu ya, terkait dengan kita tidak bisa berpikir, kita tidak bisa menyimpulkan suatu kesimpulan tanpa didasari pada nalar yang baik gitu. Sehingga kita menjadi kelompok yang togut, jadi mengikuti suatu ungkapan yang kita tidak tahu dasar berpikirnya di mana, dasar nalarnya apa, konteks kebenarannya seperti apa, faktanya apa, dan bagaimana. Sekali lagi ya, apalagi di dunia teknologi informasi ya, kita sering menemukan beberapa terusan informasi, baik dari WA, kemudian dari Instagram, Facebook, tanpa kita tahu informasi sumbernya seperti apa, karena disampaikan oleh mungkin yang kita hormati, sehingga kita menerima suatu informasi itu dengan sebenar-benarnya tanpa melakukan cross check, tanpa melakukan penalaran kita, tanpa melakukan daya kritis kita terhadap segala yang disampaikan dari satu terusan pesan tersebut. Nah, ini sekalian kesimpulan saya di pertemuan kedua ini terkait dengan logika fallacy Aristoteles. Maka prinsip kita menerima suatu informasi, pengetahuan ya, tidak berdasarkan pada siapa yang menyampaikannya ya, tadi kemudian satu kebenaran sebuah informasi ataupun sebuah argumentatif berdasarkan pada sebab akibat. Jadi nanti kita akan menjadi orang yang konyol, bukan istilahnya, orang yang absurd gitu, orang yang absurd terhadap sesuatu yang kita sikapi. Nah, dari apa yang tadi disampaikan baik oleh saya, oleh Ari, oleh Om Abnu, saya kira tinggal nanti dikombin dalam kehidupan teman-teman, perbaiki cara nalar kita, perkuat daya kritis kita dalam berpikir, maka saya kira kita tidak akan terjebak pada kesesatan berpikir. Saya kira itu. Terima kasih kawan-kawan semua sebagai pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan kawan-kawan tidak puas dengan pertemuan ini dan terus menggali, terus mencari informasi, mencari pengetahuan, dan dari pengetahuan itu kita akan kaya akan sumber-sumber kebenaran untuk kita melangkah. Terima kasih kawan-kawan semua sudah berkunjung di Madrasah Online, Madrasah Tengah Malam. Ini sudah jam 11 nampaknya ada yang mau istirahat juga. Kang Ari terima kasih, Om Abnu terima kasih. Untuk minggu depan kita bertemu lagi di hari Jumat yang akan melanjutkan pada sesi pertemuan masih terkait dengan sebentar. Untuk tema minggu depan itu sebentar. Untuk tema minggu depan masalah silogisme, tentang silogisme Aristoteles. Kita perdalam ya, kita perdalam tentang
premis, kemudian tentang sebentar ya, tentang silogisme kategoris dan silogisme hipotesis. Itu pertemuan yang ketiga, dan juga masih hal-hal terkait dengan kesehatan berpikir nanti akan ada sedikit lagi yang akan disampaikan. Sekira itu Kang Ari, Kang Abnu dan kawan-kawan semua yang sudah berkunjung, jangan lupa kunjungi channel kami di Kahpiana Official. Mangga di subrek aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.